Palu Mjolnir adalah senjata yang tercipta dari Uru, sebuah material asal Asgard yang jauh lebih kuat ketimbang elemen apapun yang ada pada bumi. Fungsi utama dari Mjolnir adalah untuk membuat Thor dapat lebih bisa memfokuskan kekuatannya. Dengan begitu, kekuatan alami dari sang dewa petir akan memiliki dampak yang jauh lebih dahsyat sewaktu bertarung melawan musuh. Namun, Mjolnir bukanlah sekedar benda mati berwujud palu yang dijadikan senjata. Sebab, dalam beberapa versi komiknya, Mjolnir ternyata adalah sebuah benda hidup yang memiliki pikirannya sendiri. Hal ini terungkap saat Jane Foster menjadi pemilik Mjolnir, karena palu tersebut jadi jauh lebih responsif akibat sikap Jane yang lebih lembut kepadanya. See you later. Selain itu, dalam beberapa kesempatan, Mjolnir juga bisa mengubah wujudnya, menyerupai pemiliknya dan kemudian melakukan percakapan dengan mereka. Sayangnya, hal ini cuma terjadi jika Mjolnir telah menyimpan energi dalam jumlah yang sangat banyak. Odin juga memberikan sejumlah mantra sihir kepada Mjolnir. Salah satu yang paling banyak orang tahu adalah mantra agar yang bisa mengangkat Mjolnir hanyalah Thor atau orang yang layak saja. Namun, Mjolnir ternyata memiliki berbagai kekuatan yang enggak kalah ajaib dan dahsyat. Kekuatan Mjolnir yang paling simpel adalah membuat penggunanya bisa bicara dalam bahasa apapun tanpa harus belajar terlebih dahulu. Palu ini juga bisa terbang dengan kecepatan suara hingga membuatnya dapat menembus sebuah planet dengan mudah. Kecepatan dahsyat yang terbantu dengan bahan urunya membuat Mjolnir sempat berhasil menghancurkan armor Celestial rusak parah. Lalu, kekuatan Mjolnir yang paling berguna adalah menyembuhkan luka ataupun penyakit milik penggunanya. Kekuatan inilah yang membuat Jane Foster akhirnya menggunakan Mjolnir, karena Jane mengidap penyakit kanker, dan Mjolnir memang berhasil menyembuhkannya setiap kali ia memegang palu tersebut. Bruce Banner saat mengamuk jadi Hulk di pesawat tidak bisa mengangkat atau melepas tangannya yang besar dari gagang palu saat di lantai pesawat karena dihantam oleh Thor. Dari fakta tersebut, kembali lagi apakah palu Mjolnir milik Thor memang sangat berat? Jawabannya bisa dilihat dari sisi yang lain di filmnya jika bisa lebih jeli. Seperti di Age of Ultron, jika palu itu memang sangat berat, kenapa saat ditaruh di atas meja dan para Avenger mencoba mengangkat, meja itu tidak hancur atau pecah saat palu itu diletakkan? Dan saat di film The Avenger yang pertama, saat di pesawat Thor duel dengan Hulk, kenapa saat palu Mjolnir jatuh di lantai pesawat bersama Hulk, pesawat tidak jatuh atau oleng sedikit pun? Atau saat di film Thor yang pertama, saat palu jatuh ke bumi, meski sekitar palu itu tanahnya entah sengaja digali bentuk lingkaran, tapi tanah di tengah yang ada palu sama sekali tidak ambles. Menurut pengamatan dan analisa penulis, palu Mjolnir itu tidaklah memiliki bobot yang sangat berat. Keistimewaan palu itu, selain bahan material dari proses pembuatannya, adalah bisa mengendalikan petir, bahkan bisa dipakai oleh Thor untuk terbang. Dengan keistimewaan itu, palu memiliki kekuatan luar biasa. Seperti kata Raja Odin, hanya orang yang pantas bisa memiliki atau mengangkat palu itu. Orang yang pantas itu seperti apa? Menurut penulis, jawabannya adalah bijaksana. Selain Thor yang memang diwariskan dan kekuatannya kembali karena berubah menjadi lebih bijaksana, Vision juga mampu dengan mudah mengangkat palu itu. Kenapa Vision mampu mengangkatnya? Selain tercipta dari Mind Stone yang memiliki kekuatan luar biasa, ternyata Vision juga bijaksana. Odin memang memberi mantra agar sosok yang bisa menggunakannya hanyalah Thor atau orang yang layak. Tetapi dalam film Avenger Endgame,
kita menyaksikan orang lain yang juga layak memakai Mjolnir selain sang dewa petir, yaitu Kapten Amerika atau Steve Rogers. Dan Steve Rogers pun menjadi satu-satunya Avenger yang pernah berhasil mengangkat Mjolnir, baik pada komik ataupun film. Meski begitu, ada sejumlah karakter di luar kelompok Avenger yang pernah berhasil menggunakan Mjolnir, mulai dari Jane Foster, Spider-Man 2099, hingga Red Hulk. Bedanya, Red Hulk mengangkat Mjolnir saat sedang berada pada luar angkasa, sehingga nggak ada gravitasi. Loki juga pernah beberapa kali menggunakan Mjolnir, seperti saat ia memakai mantra pembalik yang membuatnya menjadi layak. Sementara Thor justru tidak. Setiap orang yang berhasil mengangkat palu ini akan memiliki kekuatan yang terbilang sama dengan sang dewa petir. Kisah Thor juga ada di dalam dunia nyata. Tempat tinggal Dewa Odin dan Thor telah ditemukan dan berlokasi di Norwegia. Sisa-sisa kuil pagan itu telah berusia 1200 tahun, yang merupakan peninggalan langka bangsa Viking dibangun sebelum agama Kristen masuk di sana. Tim arkeologi yang menemukan mengatakan jika bangunan berada dari akhir abad ke-8. Kuil itu digunakan sebagai tempat penyembuhan dan pengorbanan pada dewa saat pertengahan musim panas dan dingin. Luas bangunan dengan material kayu itu berukuran panjang 14 meter, lebar 8 meter, dan tinggi 12 meter. Menurut arkeologi dari Museum Bergen Sorendinhof, bangunan itu merupakan kuil bangsa Norse tua pertama yang ditemukan di Norwegia. Pertama kalinya kami menemukan salah satu bangunan spesial, ini sangat cantik, ungkapnya. Ia juga mengatakan temuan kuil persembahan untuk Dewa Odin dan Thor di Norwegia itu artinya jika kedua dewa tersebut pernah hidup di sana. Sebelumnya, Dewa Odin dan Thor dikabarkan berada di Denmark dan Swedia. Masyarakat bangsa Norse membangun rumah para dewa ini pada abad ke-6.